Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan belajar materi kimia yaitu tentang kimia hijau atau green chemistry. Apa itu kimia hijau? Kimia hijau atau green chemistry adalah pendekatan untuk merencanakan, memproduksi, dan menggunakan produk kimia yang bermanfaat dan ramah lingkungan sehingga mengurangi atau bahkan menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya, baik bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Jadi, intinya, kimia hijau adalah usaha untuk merancang dan membuat proses dan produk kimia yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Dulu, sebelum gerakan kimia hijau diterapkan, kebanyakan proses kimia menitik beratkan pada aspek ekonomi, seperti bagaimana memproduksi barang sebanyak mungkin dan secepat mungkin, tetapi kurang memperhatikan dampak buruknya terhadap manusia dan lingkungan. Akibatnya, banyak limbah beracun, bahan yang gampang meledak atau terbakar, zat-zat yang bisa menyebabkan kanker, mutasi genetik, penipisan lapisan ozon, dan pencemaran lingkungan lainnya yang dihasilkan atau disebabkan dari proses kimia tersebut. Nah, dari sinilah, kemudian dua tokoh penting yaitu Paul T. Anastas dan John C. Warner menyusun suatu pedoman dalam mengelola bahan kimia pada proses industri dan seluruh aspek yang terkait dengan bahan kimia, yang saat ini dikenal sebagai 12 prinsip kimia hijau. Jadi, 12 prinsip kimia hijau ini menjadi pedoman dasar dalam setiap kegiatan yang melibatkan proses dan produksi yang melibatkan bahan kimia. Apa saja 12 prinsip kimia hijau tersebut akan kita bahas satu persatu. Prinsip yang pertama adalah mencegah limbah. Nah, prinsip ini mengutamakan pencegahan terbentuknya limbah dibanding pembersihan atau penanganan limbah dengan cara merancang proses kimia untuk meminimalkan atau mencegah terbentuknya limbah. Kemudian prinsip yang kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Nah, prinsip ini berusaha memaksimalkan jumlah atom dari semua reaksi menjadi produk akhir, sehingga terjadi pengurangan limbah di level molekul. Lalu prinsip yang ketiga adalah sintesis kimia yang tidak berbahaya. Nah, prinsip ini bertujuan untuk mendesain reaksi kimia dari rute sintesis yang seaman mungkin dan mempertimbangkan bahan berbahaya yang dibutuhkan atau dihasilkan selama reaksi berlangsung. Berikutnya, prinsip yang keempat, merancang proses yang melibatkan bahan kimia aman. Jadi, prinsip ini mengarahkan pemilihan bahan kimia untuk proses kimia dengan memprediksi dan mengevaluasi aspek sifat kimia, toksisitas, dan lingkungan. Prinsip kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Jadi, dalam proses kimia, dapat menggunakan pelarut paling aman atau mencoba menghindari penggunaan pelarut, agen pemisah, atau bahan kimia pembantu lainnya. Prinsip yang keenam, mendesain efisiensi energi. Untuk meningkatkan efisiensi energi, dapat dipilih reaksi kimia paling kecil energinya, misalnya menghindari pemanasan dan pendinginan. Kemudian prinsip yang ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan. Dengan penggunaan bahan baku terbarukan akan cenderung mengurangi resiko kerusakan lingkungan. Lanjut prinsip yang kedelapan, mengurangi bahan turunan kimia. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi tahapan reaksi, tambahan bahan kimia, dan produksi limbah yang ditimbulkan bahan kimia turunan. Prinsip yang kesembilan, penggunaan katalis. Dengan menggunakan katalis, maka akan mampu mengurangi limbah, waktu reaksi, dan energi dalam suatu reaksi. Berikutnya, prinsip yang ke-10, merancang bahan kimia dan produk yang dapat terdegradasi setelah digunakan. Jadi prinsip ini memberikan arah penggunaan bahan kimia dan produk yang tidak berbahaya atau tidak terakumulasi setelah digunakan. Lanjut prinsip yang ke-11, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Dengan menganalisis proses kimia secara langsung akan mengetahui kendala dan akibat secara tepat, sehingga dapat mencegah pembentukan bahan berbahaya dengan cepat. Nah, terakhir, prinsip yang ke-12, memperkecil potensi kecelakaan.
Pemilihan bahan kimia yang dipakai untuk reaksi kimia harus sesuai prosedur untuk menghindari kecelakaan. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjut ke penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa tindakan yang bisa kita terapkan diantaranya adalah menggunakan kantong belanja reusable atau yang dapat dipakai ulang, atau kantong plastik yang mudah terurai saat berbelanja. Kedua, kita dapat menggunakan bahan pembersih rumah tangga alami seperti cuka dan baking soda untuk menggantikan pembersih konvensional yang mudah meledak ataupun korosif. Tiga, kita bisa menggunakan sabun herbal alami atau yang dibuat dengan bahan-bahan ramah lingkungan untuk menggantikan sabun sintetis yang mengandung bahan iritatif. Empat, kita juga bisa menggunakan kompor biomasa atau panel surya untuk menghemat energi dan menurunkan emisi. 5. Bagi yang suka berkebun di sekitar rumah, kita bisa menanam tanaman dengan cara organik dan mengurangi atau bahkan tidak menggunakan pestisida. 6. Memilih transportasi berkelanjutan ketika sedang bepergian, seperti bersepeda, menggunakan transportasi umum, menggunakan kendaraan bertenaga listrik, atau menggunakan kendaraan yang berbahan bakar ramah lingkungan. Oke, sekarang kita lanjut ke peranan prinsip kimia hijau dalam dunia industri. Kita ketahui pada proses reaksi kimia dan produksi bahan kimia yang dapat mengancam bagi kelestarian alam banyak terjadi pada dunia industri. Nah, berikut beberapa contoh penerapan 12 prinsip kimia hijau yang dilakukan oleh industri. Yang pertama adalah industri batik menggunakan pewarna alami, misal dari daun jati atau kunyit yang lebih ramah lingkungan dan tidak beracun untuk menggantikan pewarna sintesis. 2. Mengganti pelarut perkloroetilena pada dry cleaning yang bersifat karsinogen atau pemicu kanker dan dapat mencemari air tanah ketika dibuang dengan menggunakan karbon dioksida cair dan surfaktan sebagai pelarut pada dry cleaning. 3. Pada proses pembuatan kertas putih, industri mengganti soda kaustik dan natrium sulfida yang dapat menghasilkan limbah berbahaya dengan menggunakan hidrogen peroksida dan katalis. 4. Industri plastik ramah lingkungan memproduksi plastik biodegradable dari pati singkong. Nah, itu tadi beberapa contoh dari penerapan prinsip kimia hijau baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia industri. Semoga bisa dipahami dan berikut beberapa contoh latihan soal ya. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Soal yang pertama, pernyataan berikut yang bukan merupakan prinsip kimia hijau adalah A. Menggunakan bahan kimia beracun untuk hasil yang maksimal. B. Menghindari pembentukan limbah sebanyak mungkin. C. Mendesain bahan kimia yang aman bagi manusia dan lingkungan. D. Menggunakan sumber daya yang dapat diperbarui. E. Meningkatkan efisiensi energi dalam proses kimia. Lanjut soal yang kedua. Salah satu contoh penerapan prinsip pencegahan limbah dalam industri kimia adalah A. Membuang limbah ke sungai setelah diproses. B. Menggunakan bahan kimia yang mudah terbakar. C. Mendesain proses produksi tanpa menghasilkan limbah berbahaya. D. Menyimpan limbah beracun dalam drum khusus. E. Mengirim limbah ke tempat penampungan limbah B3. Contoh yang ketiga, penggunaan etanol hasil fermentasi tebu sebagai bahan bakar merupakan contoh penerapan prinsip kimia hijau. A. Penggunaan bahan kimia berbahaya. B. Desain proses kimia efisien. C. Sumber daya terbarukan. D. Pengurangan derivatif. Atau E. Keamanan dalam sintesis. Soal berikutnya, menggunakan katalis dalam reaksi kimia adalah salah satu bentuk penerapan prinsip kimia hijau karena A. Katalis membuat produk menjadi lebih beracun. B. Katalis memperlambat reaksi sehingga tidak menghasilkan limbah. C. Katalis menurunkan efisiensi energi. D. Katalis meningkatkan selektivitas reaksi dan mengurangi energi serta limbah. E. Katalis membuat reaksi tidak terkendali. Contoh yang terakhir, berikut ini yang merupakan contoh nyata penerapan prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menggunakan pembersih berbahan klorin untuk membunuh kuman. B. Menggunakan kantong plastik sekali pakai. C. Menggunakan produk sintesis dalam jumlah berlebih. D. Menggunakan sabun cuci dan bahan alami yang mudah terurai. E. Membakar sampah plastik untuk mengurangi volume. Oke, cukup jelas ya.
Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.